tidak mengambil alih atau menyelesaikan seluruh program yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Karena selama ini sering ada statement sekarang gimana BPJS, gimana BPJS, artinya kalau UKM itu masih tugas pemerintah, dan kalau program itu juga masih pemerintah. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh suatu program apabila quote and quote mau memindahkan biayanya itu ke dalam BPJS Kesehatan, pasti itu bukan merupakan suatu kewenangan daripada BPJS ya, karena di dalam skemanya adalah pemerintah menetapkan besaran biaya dan lain sebagainya gitu. Kita belum ngomong masalah ketercukupan anggaran, tapi baru ngomong apa keterkaitannya terlebih dahulu gitu. Ini saya kira cukup penting sehingga nanti ada kesepahaman bahwa kenapa kok BPJS tidak bayar, kenapa kok ini sedang seperti itu, tapi apa yang harus dilakukan oleh suatu program dalam mengaitkan program tersebut ke dalam program yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan. Ini mohon maaf, saya nggak tahu ini apa seminar besar atau apa gitu, sehingga memang saya nggak tahu apa sih yang diinginkan gitu ya. Yang penting kan kita mengungkapkan peluang. Ya, makanya barangkali nanti ada yang dengar. Ya, oke. Jadi mungkin kita sepakat terlebih dahulu di sini gitu ya, bahwa Undang-Undang nomor 40 pasal 19 itu disampaikan dengan dengan asuransi sosial. Begitu kita ngomong asuransi sosial, maka dia harus members gitu ya. Dia harus peserta BPJS Kesehatan. Nah, apa yang diceritakan oleh program itu adalah seluruh rakyat Indonesia gitu. Sehingga nanti akan ada intersection bagaimana kalau seseorang itu sakit TB tapi dia bukan members daripada BPJS Kesehatan. Karena apa? Karena di dalam undang-undang disampaikan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial. Asuransi nomor 1 adalah harus menjadi peserta BPJS Kesehatan gitu. Kenapa ini kita harus sepakat? Sekarang kan masih ada isu kan, isunya bagaimana untuk penyandang masalah sosial, gimana untuk penghuni lapas dan lain sebagainya. Dan kemarin saya diundang untuk peresmian klinik TB dan AIDS di Nusa Kambangan. Di Nusa Kambangan kan ada 10.000 orang yang dihukum atau jenenge narapidana gitu di sana. Kan namanya apa? BBP warga binaan. Ya, itu ternyata kan mereka sangat rentan dan banyak yang menderita TB dan sekalian sama AIDS gitu ya, sama HIV sampai di mana kita. Tapi pertanyaannya mereka nggak punya BPJS Kesehatan gitu. Nah, ini supaya juga sepakat. Nah, kemudian kebijakan dari masing-masing daerah untuk membayarin iuran daripada lapas, penghuni lapas itu adalah berbeda-beda, sehingga tidak bisa digeneralisir. Misalnya contohnya Kementerian Kesehatan menyampaikan, oh kenapa di DKI itu Pak Ahok membayari, itu di DKI gitu, tapi bisa di daerah lain yang karena keterbatasan anggaran itu yang bersangkutan adalah tidak peserta BPJS Kesehatan. Ya. Nah, kemudian ini mungkin saya hanya ingin sampaikan aja kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sebetulnya progres kami itu sekarang jumlah peserta itu 133,4 juta jiwa gitu ya. Dengan catatan 86,4 juta jiwa itu adalah peserta ex-Jamkesmas gitu. Tetapi pertanyaannya pada waktu ini kan sekarang masih terjadi, orangnya miskin dan lain sebagainya, tidak punya Jamkesmas dan lain sebagainya. Itu sebetulnya masih ada 2 treatment yang harus dilakukan. Apakah benar yang bersangkutan bukan peserta Jamkesmas? Jangan-jangan yang bersangkutan tidak tahu kalau yang bersangkutan adalah peserta Jamkesmas gitu. Sehingga kalau di sini hadir di rumah sakit atau juga mungkin dari akademisi supaya memberikan juga proses bagaimana seseorang itu harus pede, harus confident pada waktu pergi ke rumah sakit menyatakan dia peserta PBI, atau tolong untuk dieksplor, dibantu apa yang bersangkutan itu members atau tidak gitu. Ya, mungkin ini saya kira enggak usah ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini saya menggarisbawahi gitu, bahwa di sini di dalam tripartit pelayanan kebijakan ini regulator itu menentukan paket benefit. Kenapa ini penting? Karena di dalam paket benefit itu disampaikan
bahwa yang tidak dijamin salah satunya adalah apa yang sudah dijamin oleh program. Ya, apa yang sudah dijamin oleh program. Dan yang menentukan siapa? Adalah bukan BPJS tapi regulator. Regulator di sini siapa? Adalah Menteri Kesehatan gitu. Sehingga kalau ada pertanyaan, kenapa sih ini kok tidak dibayar oleh BPJS Kesehatan? Loh, pemerintah regulatornya ngomong bahwa di dalam pasalnya disebutkan yang sudah dijamin oleh program itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan kok gitu. Sehingga supaya entry point-nya itu nanti pas. Kemudian menentukan peserta PBI gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini kan banyak diskusi di daerah. Kalau sudah dalam tataran, mungkin teman-teman di rumah sakit juga mengalami. Ini orangnya tuh sakit TB, miskin beneran, sumpah demi Tuhan miskin kan gitu kan. Tapi di master plan-nya nggak ada, dia bukan peserta BPJS. Kenapa sih BPJS kayak gitu aja nggak bisa menyelesaikan? Loh, yang menentukan itu regulator kok gitu loh. Jadi yang menetapkan dia itu peserta PBI atau bukan peserta PBI itu bukan pekerjaannya BPJS Kesehatan, tetapi adalah didaftarkan oleh pemerintah. Sehingga nanti entry point-nya itu supaya pas juga gitu. Nah, memang di sini masih ada yang krusial gitu. Yang krusial adalah bahwa penentuan peserta PBI ini kan berdasarkan Perpres 101 kan 6 bulan kan gitu. 6 bulan pun sekarang kan belum clear, sudah 1,5 tahun gitu. Kemudian penentuan pola dan besaran tarif gitu. Kenapa ini menjadi penting juga? Tadi Ibu M dan saya lakukan yang dijamin ini nanti yang dijamin lain sebagainya. Ya ini berarti yang menentukan pola dan besaran tarif adalah regulator gitu ya. Kemudian juga menentukan besaran daripada iuran gitu. Nah, mungkin sekarang kita sepakat atau sama-sama sudah saling membaca. Ini duit ini nanti cukup nggak sih jangka panjangnya gitu. Rumah sakit sudah mulai tanya gitu. Bu ini duitmu itu masih piro tau ya kan, pertanyaannya kayak gitu. Karena apa? Karena biaya pelayanan kesehatan terus menerus naik gitu. Sedangkan peserta untuk mendaftarkan diri dan membayar iuran, kemudian mengikuti prosedur pelayanan. Artinya begini. Kenapa kemarin pada waktu itu kami diskusi, itu yang namanya prosedur pelayanan itu betul-betul harus match dengan apa yang ada prosedur pelayanannya di BPJS Kesehatan. Jangan sampai kalau dia peserta BPJS Kesehatan sakit TB, itu TB punya prosedur sendiri gitu loh ya. Tetapi BPJS Kesehatan itu harus kena prosedur sendiri kan, jadinya menurut dia benar, tetapi dia tidak bisa keluar SEP-nya, misalnya seperti itu. Sebagai contoh misalnya yang paling gampang begini. Sistem rujukan berjenjang gitu. Kalau kita ngomong rujukan berjenjang dari vaskes primer harus ke sekunder dulu gitu ya. Tetapi misalnya saya nggak tahu, ternyata kalau di sini TB itu bisa langsung pergi ke Sarjito gitu ya misalnya. Padahal itu adalah tersier. Berarti harus ada dong di situ tuh nanti dijelaskan aturannya di mana. Harus ada di-exclude kecuali penyakit TB karena apa gitu. Karena kalau tidak kan nanti kita jadi berantem sama rumah sakitnya ini. Loh ini nggak boleh harus lewat sekunder, tetapi di aturan TB-nya itu boleh gitu. Nah ini harusnya di-match-kan ke dalam peraturan di BPJS Kesehatan atau di Permenkes yang ada gitu ya. Kemudian menyampaikan keluhan. Nah kemudian bagaimana dengan vaskes memberikan pelayanan sesuai ketentuan, mendapatkan dan menyelesaikan keluhan bapak-bapak, ibu-ibu di sini nanti yang harus disepakati adalah apa? Bahwa selama peserta BPJS Kesehatan sesuai prosedur dan sesuai dengan haknya tidak boleh menarik biaya gitu. Ini isu ini juga harus kita nanti sepakat dengan program TB-nya juga gitu. Kenapa? Maka kemarin pada waktu diskusi kalau di vaskes primer kemudian nanti dilakukan apa, boleh nggak bayar kesana kemari ya, harusnya kita semuanya harus kembali atau paling tidak disinkronkan itu gitu ya. Nah, update regulasi nomor 1 tentang peraturan Presiden nomor 32 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP milik pemerintah daerah. Saya kira kayaknya dulu gampang, ya udah kalau duit dikasihkan puskesmas, itu kemudian nanti puskesmas seperti teorinya dimanajekan jadi case manager, pokoknya gampang dia bisa luas ke sana kemari. Nyatanya enggak loh gitu loh, nyatanya enggak. Jadi artinya bahwa peraturan Presiden 32 ini belum mengobati seluruh penyakit yang ada atau yang dibutuhkan oleh FKTP. Permenkes nomor 19 tentang penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan. Ini juga ternyata walaupun sudah ada Permenkesnya, itu sekarang dengan adanya desentralisasi, itu kan tidak seluruh kota kabupaten berani
atau langsung mengikuti Permenkes ini gitu. Ada juga yang kota kabupaten di tempat kami itu seperti ini. Bagian hukumnya di sana masih juga menyampaikan bahwa ini ada yang belum bisa nyambung gitu. Kemudian peraturan BPJS tentang cara pendaftaran dan pembayaran peserta perorangan BPJS Kesehatan. Kemudian Permenkes nomor 59 tentang standar tarif layanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Permenkes 27 dan Permenkes 28. Saya kira 6 hal ini yang harusnya disinkronkan dengan pedoman atau aturan yang ada di dalam TB ini gitu. Nah, di dalam Perpres 12 itu tadi mungkin sudah disebutkan juga bahwa BPJS Kesehatan akan berdasarkan kapitasi. Tadi pagi saya diskusi dengan ketua Apindo gitu. Dia menyampaikan atau dengan teman-teman di Apindo bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu dibayar jauh dari yang diinginkan. Ini kan diskusinya panjang kalau kalimat tidak benar tak kalau misalnya jauh di bawahnya. Kemudian ada diskusi lagi bahwa sekarang ini rumah sakit memberikan layanan kesehatan yang di bawah standar misalnya kayak gitu. Ini kan juga perlu juga menjadi diskusi yang panjang. Di bawah standar atau sesuai indikasi medis, ini kan hal yang berbeda kan. Nah, saya juga berharap bahwa ini nanti juga clear di dalam pelayanan TB. Dalam hal kesehatan tingkat pertama di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi, saya kira mungkin ini berlaku di daerah-daerah yang terpencil. Kemudian pasal 39 saya kira semuanya sudah paham gitu ya dengan inasi bijis. Kemudian tarif inasi bijis sekurang-kurangnya ditinjau 2 tahun sekali gitu ya. Nah, rumah sakit kan menyampaikan kurang bilang gitu loh ya gitu. Sebetulnya kalau resources itu tidak terbatas ya gampang aja. Kalau iurannya itu naik ya tinggal bagi ini untuk rumah sakit, ini untuk puskesmas. Tapi hal yang tidak mungkin bahwa kalau resourcesnya terbatas itu akan baginya ditambah terus uang dari mana padahal utilisasinya juga meningkat gitu. Bapak Ibu, bagaimana tentang manfaat jaminan? Ini mungkin saya kira Bapak-bapak, Ibu-ibu juga sudah paham, tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa sekarang ini ada perbedaan persepsi di rumah sakit gitu kan. Sebetulnya bahwa peserta BPJS Kesehatan kalau sudah sesuai dengan haknya, terutama untuk rawat inap, itu tidak boleh iur biaya gitu. Mungkin kalau ini ada dari Bethesda sama rumah sakit ya. Sekarang isu yang lagi beredar bahwa ternyata pemahaman rumah sakit itu sekarang masih sama dengan pemahaman pada waktu askes dulu gitu ya. Oh boleh selama orangnya mau bilang kayak gitu. Nunda sekarang aturannya adalah selama sesuai dengan haknya nggak boleh iur biaya titik gitu loh ya. Nah kemudian ada diskusi lagi bahwa lo kalau orangnya tanda tangan inform consent gimana? Ya, monggo aja nanti kalau nasibnya nggak baik loh ya gitu inform consent nanti pesertanya diwawancarai TV atau diwawancarai wartawan atau diwawancarai LSM saya tanda tangan nggak tahu kok artinya gitu tapi intinya saya ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa sebetulnya sesuai dengan haknya itu tidak ada iur biaya. Jadi ini sekarang di Jawa Tengah juga lagi terjadi orangnya tanda tangan inform consent sih tanda tangan minta obat di luar Fornas gitu. Nah nanti bagaimana dengan yang TB ini gitu. Nah, kemudian Permenkes 71 ya, obat dan alat kesehatan programnya yang telah ditanggung oleh BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, artinya kita sekarang kalau Permenkes ini masih dijadikan pegangan ya obat yang sudah ada itu harusnya tidak boleh nagihkan. Tetapi kontrolnya sulit. Kenapa? Karena di dalam Fornas ada obat TB sekarang ini gitu loh ya. Sehingga yang terjadi apa begitu diagnosanya TB dia ngasih obat bisa ketagih gitu kayak gini. Ini kan kenapa teman-teman di BPJS itu sering ngotot dan berantem dengan rumah sakit? Karena kita juga nggak tahu nanti nggak mau oleh pemeriksa itu kena di sini obat dan alat kesehatan program nasional yang telah ditanggung oleh pemerintah atau pemerintah daerah tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Jadi artinya nanti dari Kemenkes pun juga harus menyepakati gitu loh ya. Nah, kemudian obat dan alat kesehatan meliputi alat kontrasepsi dasar, vaksin dan obat program pemerintah gitu. Nah di sini. Tetapi ternyata itu tadi obat TB itu ada di dalam Fornas gitu loh. Sehingga kan harusnya kalau memang nggak ada ya nggak ada beneran gitu loh. Harusnya seperti itu. Kemudian pelayanan kesehatan bagi peserta penderita penyakit HIV
dan AIDS dan TB, malaria serta kusta dan korban narkotika yang memerlukan pelayanan dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang merupakan bagian dari pembayaran kapitasi. Ini yang ngomong Permenkes gitu loh, bukan BPJS Kesehatan gitu. Dan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tetap dapat diklaimkan selain nasibis, sedangkan obatnya menggunakan obat program gitu. Jadi mungkin kalau kebetulan ada rumah sakit gitu, ya gimana nanti supaya tidak menagihkan obat formas. Nah, Bapak Ibu memang betul bahwa pengelolaan penyakit kronis di era JKN itu kami hanya ingin sampaikan bahwa TB itu sekarang tidak menjadi salah satu cakupan di dalam program rujuk balik. Itu ada di Permenkes gitu. Jadi artinya obatnya itu tidak pelayanannya itu tidak bisa dikembalikan dari rumah sakit kemudian dibebankan sebagai non kapitasi. Kalau rujuk balik kan bisa pemeriksaan, misalnya kalau kami yang sekarang rujuk balik hipertensi, diabetes ini kan bisa di non kapitasi, misalnya pemeriksaan gula kayak gitu, gula darah sewaktu itu ada di Permenkesnya. Sedangkan ini sekarang sudah tidak masuk lagi di dalam rujuk balik, dan ini adanya di mana? Adalah di Permenkes gitu, bukan di aturannya BPJS Kesehatan. Dan yang diintervensi harusnya nanti adalah di sini juga gitu. Kan Bu, kalau misalnya gini Bu, maaf, Ya. Kayak seperti di MDR itu kan juga ada pemeriksaan penunjang. Seperti tadi kan ada pemeriksaan gula darah sewaktu maupun yang 2 jam PP gitu ya. Tapi berarti kan masih bisa masuk ke situ? Enggak, karena tidak termasuk program rujuk balik sekarang itu di Permenkesnya. Kami program rujuk balik itu hanya ada 9. Arahnya nanti ke itunya, ke Permenkesnya di sini. Ke gula darah itu Bu, ke enggak, gula darah kami hanya untuk orang yang untuk diabetes aja. Kalau TB dengan diabetes? Ya diabetesnya bisa gitu. Tetapi nanti pemeriksaan, misalnya pemeriksaan dahaknya mau ditagihkan tersendiri nggak bisa, menurut saya harus masuk di dalam kapitasi, nggak bisa nagih lagi karena dia tidak termasuk di program rujuk balik. Jadi nanti teman-teman mungkin coba dicek deh di Permenkes 71 dan Permenkes 59 ini gitu. Artinya diintervensi jadinya di sini dong kan gitu. Nah kemudian sekarang ada bagaimana dengan sistem pembiayaan TB di era JKN. Nanti coba dilihat di Permenkes 28 dan Permenkes 59. Kan program obat pemerintah tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tadi kita sudah sepakat. Kemudian obat ini kan di-drop di FKTP dan di FKTRL gitu. Tetapi sekarang ada catatan bagaimana kalau misalnya ada orang TB, kan selama ini nggak tahu pengetahuan kami benar apa enggak. Kalau kita ngomong FKTP itu ternyata kebanyakan baru di puskesmas, Ya. belum menjangkau ke klinik, kemudian dokter praktek mandiri itu belum gitu. Nah padahal kan orang yang sakit TB kan bisa mendaftarkan vaskes primernya kan di sana kan. Nah berarti ada PR sekarang ini sama dengan KB gitu. Bagaimana kalau orangnya itu terdaftar di FKTP-nya yang dia adalah bukan puskesmas. Kalau sementara itu jadinya oleh dokter keluarga kan dirujuk ke rumah sakit kan jadinya gitu. Nah kemudian bagaimana nanti dengan rumah sakit ini yang salah satunya harusnya biaya pelayanan kesehatan TB ini di dalam inasi bijis ini tidak boleh pakai obat lagi gitu. Kemudian yang terbaru di dalam PMK nomor 28, fasilitas kesehatan tidak diperbolehkan meminta iur biaya kepada peserta selama mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya. Gitu. Nah, Bapak Ibu, saya ingin kami mencoba mengeksplor data yang ada di kami bahwa ternyata 20 diagnosis yang terbanyak itu RJL di Divre 6. Divre 6 itu artinya Jawa Tengah dan DIY. TB itu termasuk nomor 17. Ya, dengan jumlah 398. Ini yang terpotret ada di rumah sakit gitu. Ada di rumah sakit. Nah, kemudian bagaimana kami melihat di seluruh Indonesia gitu ya. Peserta BPJS Kesehatan yang terdiagnosa TB itu sebanyak 189.964 peserta gitu. Kemudian kunjungan TB RJTL tahun 2014 itu 287.661. Saya tuh bayangkan gini ya. Kalau misalnya orangnya ini bener, sorry aku nggak dokter, tapi aku ngirain aja. Kalau yang sakit sekian, berarti ini orangnya nggak berkunjungnya nggak rutin dong kalau kayak gini gitu. Kalau misalnya setiap bulan aja gitu loh ya, itu kan minimal kalau ketemunya di bulan
Juni kan berarti harusnya udah 2 kalinya gitu loh. Kalau average ada yang ketemu Januari, ada Februari, ada Maret atau apa, berarti kan kunjungannya misalnya kita rata-rata 6 misalnya kayak gitu. Berarti artinya kunjungan TB RJL itu ada ini dikalikan 6. Ini logika saya saja gitu. Artinya apa mungkin ada kondisi yang orang TB ini berhenti di jalan ataukah kalau kemarin saya lihat presentasinya bahwa sekarang penderita ini naik, ya kemungkinan berarti memang ada yang hilang di pengobatannya itu tidak bisa terekod lagi gitu. Maaf memotong boleh nggak? Tadi kan kunjungan TB di SJ rawat jalan ya Bu ya, sebanyak 287.661. Iya. Itu kan berarti kan TB itu kan akan berkunjung nggak sekali datang terus, ya kan? Iya. Pasti dia pada saat pengambilan obat, pemeriksaan yang lain sebagainya gitu. Apakah itu sudah masuk itu individunya? Jadi gini ya. Atau jumlah kunjungan? Tadi satu makanya individu bisa berapa kali kunjungan dalam satu Nah, tahun? justru itu yang jadi pertanyaan saya. Makanya tadi saya jelaskan ya. Ini kan di Divre 6 selama periode 2000 itu ada 398 kunjungan gitu loh ya. Ya. Kenapa yang MDR? Bukan MDR. Ya, 398 yang berkunjung di rawat jalan lanjutan. Ya, karena MDR kan kita bayar, kan MDR kan kita nggak bayar. Kita nggak rekod MDR. Karena kita nah kemudian yang di sini ini kan kami melihat kalau 189 gini, ini kan kami bacanya data yang kami bayar kan gitu. Nggak, saya pengen sharing kepada teman-teman di Kemenkes gitu loh ya. Ini harusnya di treatment ya kalau kayak gini itu jangan-jangan orangnya nggak rutin berobatnya gitu loh ya. Karena kami ngelihatnya hanya motret yang kami bayar aja sih gitu loh. Kemudian yang rawat inap itu adalah 89458. Ini kan kita baca yang diagnosa primer sih sebetulnya yang udah dikoding ya gitu. Jadi mungkin kita nanti perlu juga Bu melihat bagaimana sih mendeteksi seseorang ini yang menurut TB dari studi TB itu harus ditelusuri terus gitu. Supaya apa? Supaya orang ini nggak hilang gitu. Kalau kami kan nggak menelusuri sebenarnya selama ini biaya. Kami hanya mencoba. Ini kayaknya kalau saya dengar orang TB yang sakit bertambah, ini jangan-jangan ada masalah di rumah sakit atau mungkin orangnya itu tidak diikuti gitu ya. Nah kemudian utilisasi itu Bu, ini kami melihat Jawa Tengah dan DIY itu cukup banyak, tapi memang ini data yang ada di kami ya Bu ya, jadi bukan data yang kami bayar kan ya gitu. Kasus TB tahun 2000 berdasarkan provinsi itu paling banyak adalah di Jawa Barat gitu. 64007. Kalau ada pertanyaan, bisa nggak match dengan punyanya Ibu? Punyanya Ibu kan seluruh penduduk kan, sedangkan ini dari BOA itu singkatan apa sih? Ya, jadi pokoknya apa yang kami bayar di fasilitas kesehatan itu kami tarik biayanya berapa, kemudian kunjungannya berapa, itu yang ada di kami gitu. Kemudian bagaimana yang rawat inap gitu ya. Nah, saya tuh agak bingung juga, misalnya contohnya ini kan tadi yang paling banyak di Jawa Barat ya gitu. Tapi kenapa di Jawa Tengah itu rawat inapnya tinggi, rawat jalannya itu rendah gitu. Ini sorry deh. Ini kan agak nggak nyambung dengan rata-rata di tempat yang lain gitu loh. Apakah kemudahan akses di Jawa Tengah itu mengakibatkan orang yang sakit TB itu mudah rawat inap atau ada tingkat keparahan? Tapi artinya angka ini menurut saya juga perlu mendapatkan perhatian gitu. Atau orang-orang yang sakit yang rawat jalan di sini itu terus pada hilang-hilang atau gimana gitu Bu? Karena data ini adalah data orang yang berkunjung. Kami kan tidak punya kewajiban ngoyak-ngoyak orang untuk berobat, tidak punya kewajiban, tapi kami lihat dari apa yang dibayar gitu. Nah kemudian utilisasi tapi berdasarkan kelompok peserta. Ternyata paling banyak itu Bu, itu adalah peserta orang miskin. Jadi ini yang bukan pekerja itu ada 11.707. Yang PBI APBD itu kalau mungkin orangmu ngomong jam keseda yang diintegrasikan itu ada sekian. PBI APBN itu ada 63.713. Terus kemudian pekerja bukan penerima upah itu ada 59.000. Jadi total itu ada 189.000. Dan paling tinggi itu adalah orang miskinnya, Jamkesmasnya yang paling tinggi, orang yang menderita TB yang terekod gitu ya.
Jadi gini, saya pengen juga sampaikan, bisa juga lo data salah kalau rumah sakit itu ngentri diagnosanya itu salah gitu loh. Tapi kan sekali lagi kan baca anunya ya, baca dari hasil yang coding yang kami dapatkan. Karena selama ini kami dengan rumah sakit masih mendiskusikan juga mana yang diagnosa primer, mana yang diagnosa sekunder itu sampai sekarang kan belum clear untuk menetapkan hal tersebut. Kemudian utilisasi TB, sekali lagi bukan jumlah penderita ya Bu, tapi yang kami bayar ya. Jadi maka kami ngomong utilisasi TB berdasarkan kelompok usia. Ternyata yang paling banyak itu di angka 8 sampai dengan 8% itu di usia antara 45 sampai dengan 59 gitu. Iya, usia produktif. Ya, jadi nah ini yang atau saya gini, kemarin kami diskusi dengan teman-teman, jangan-jangan ini yang sadar berobat gitu, atau jangan-jangan dia yang tahu atau terdeteksi. Ini kan belum mencerminkan jumlah penderita, tapi jumlah penderita yang berobat gitu. Bisa juga di sini nih Bu, itu orang yang sakit juga bisa juga menurut saya gitu. Artinya proses sosialisasi atau mungkin bagaimana teman-teman di Vaskes primer atau dinas kesehatan itu meningkatkan sosialisasi, melakukan screening untuk menemukan penderita penyakit TB tersebut gitu. Nah, kemudian utilisasi status kesehatan peserta itu yang meninggal dunia 3%, kemudian yang belum sembuh 3%, kemudian yang sehat itu adalah 94%. Jadi ini kami ambil dari data BUA 2014, artinya apa yang dientre oleh teman-teman yang ada di rumah sakit kami baca di data kami. Nah, permasalahannya sekarang adalah ketersediaan dan distribusi obat gitu. Mungkin kemarin saya sudah laporkan juga bahwa kok puskesmas itu kok banyak yang ngeluh, obatnya habis bilang gitu ya. Tetapi dinas kesehatan kalau kita kumpulkan ada kok misalnya kayak gini, sehingga ini kan perlu juga ada apa sih yang harus dimonitor dalam ketersediaan obat ini. Jadi kemudian ada isu lagi bagaimana peserta yang terdaftar di FKTP non puskesmas gitu. Apakah kalau nanti memang bisa di Permenkes disampaikan kalau orang terdeteksi TB langsung dipindahkan aja ke puskesmas misalnya seperti itu supaya nggak kemana-mana, kan mahal juga Bu kalau kita harus orangnya cuma 5, dokternya itu harus sediakan obat dan lain sebagainya, kan cukup mahal dia itu nanti. Karena stok obat di FKTP tidak ada, maka pasien dirujuk di rumah sakit. Kemudian obat TB yang ini ada di dalam Fornas. Nah, kami khawatir bisa terjadi double pembiayaan oleh pemerintah dan BPJS Kesehatan gitu ya. Jadi apakah rumah sakitnya nggak punya obat kok kemudian ada tagihan TB atau seperti apa? Kemudian pasien TB yang drop out minum obat ini ternyata itu diulang. Jadi di situ kami membaca ini kan biayanya juga mahal juga gitu. Nah, ini bukan merupakan bagian pekerjaan daripada BPJS Kesehatan. Kemudian satu lagi Bu, tentang kompetensi nakes dalam penanganan TB gitu ya. Itu apakah benar atau tidak gitu ya. Karena kemarin kami baru melakukan mapping tentang PONET, kan di dalam Permenkes disampaikan juga kalau ada kesulitan harus lewat PONET. Ternyata puskesmas itu yang sekarang itu mempunyai kompetensi itu orangnya ada yang udah di dinas kesehatan, udah nggak di puskesmas lagi. Nah, saya khawatir kalau mapping dia udah certified itu ternyata dia udah nggak di puskesmas, sehingga kan nggak bisa nanganin juga. Kemudian pelayanan TB bisa terintegrasi secara optimal. Nah, harapan memang ada sinergi Bu ini kami. Kemudian ada kepastian jaminan ketersediaan dan distribusi obat baik di Vaskes milik pemerintah maupun swasta. Kemudian ada pelatihan nakes. Kemudian ada komitmen bersama dalam kesinambungan program monitoring dan evaluasi. Jadi sebetulnya kami punya data apa sih monggo di-share, tapi kemudian misalnya contohnya dari Kementerian Kesehatan ada data mana yang sudah terlatih dan lain sebagainya. Ini kan kami juga bisa melakukan validasi juga di daerah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, moga-moga memberikan manfaat bagi